Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Dari kasus ini, kita bisa belajar kalau kejahatan itu bisa terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. La tuve poquito tiempo y la extraño horrores, pero yo me siento bendecida de haber sido su mamá. Ángeles Rawson lahir pada tahun 1997 di Buenos Aires, Argentina. Dia tinggal di Palermo bersama dengan kedua orang tuanya dan kedua kakak laki-lakinya. Ibunya bernama Jimena Aduriz dan ayahnya bernama Franklin Rawson. Kedua orang tuanya kemudian memutuskan untuk bercerai dan melanjutkan hidup dengan pasangan barunya. Ibunya memiliki pacar baru bernama Sergio Opatowski, di mana dia memiliki seorang putra dari pernikahan sebelumnya. Dan mereka semua tinggal bersama dalam satu lingkungan yang sama di Palermo. Ibunya menggambarkan Ángeles sebagai gadis yang tenang, pendiam, dan berperilaku baik di sekolah. Dia belajar dengan keras untuk bisa melanjutkan studi ke universitas, di mana dia bercita-cita untuk menjadi seorang psikiater. Selain sekolah, hidupnya terbagi antara teman-temannya, musik, dan anime Jepang. Dia juga memiliki kelompok teman yang sama-sama menyukai cosplay, di mana dia akan berpakaian sesuai karakter anime tertentu dan kemudian bertemu dengan teman-temannya dan berfoto bersama. Ángeles bersekolah di Institut Virgen del Valle, di mana area sekolah ini sangat besar seperti terbagi dalam beberapa gedung. Gimnasium sekolah, tempat Ángeles akan menerima pelajaran olahraga, juga terletak di gedung yang berbeda dengan gedung sekolahnya. Namun walaupun berbeda tempat, jarak yang dilalui masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Dan setelah mengikuti pelajaran di sekolah, Ángeles akan berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya yang lokasinya juga tidak begitu jauh dari sekolahnya, melewati sebuah pabrik yang berfokus dalam pengolahan limbah dan sampah. Ibunya sempat mengutarakan kekhawatiran tentang jalan yang dilewatinya itu. Di tanggal 10 Juni 2013, Ángeles menjalani harinya seperti biasa di sekolah. Di pagi hari, dia mengikuti kelas 6 dan di siang harinya dia pulang ke apartemen untuk makan siang. Dan di sore hari, dia akan mengikuti kelas bahasa Inggris. Keluarganya telah mengetahui tentang jadwal itu dan biasanya Ángeles akan pulang di malam hari. Mereka menunggu seperti biasa dan saat Ángeles sedikit telat pulangnya, mereka juga tidak terlalu khawatir awalnya. Berpikir kalau Ángeles mungkin masih ngobrol dengan teman-temannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam dan Ángeles masih belum pulang juga. Ibunya mencoba untuk menghubungi ponselnya, namun tidak ada jawaban. Ibunya kemudian menghubungi teman Ángeles dan institut tempat dia belajar bahasa Inggris untuk mencari informasi. Tempat kursus mengkonfirmasi kalau di hari itu Ángeles tidak muncul untuk les. Teman Ángeles juga mengatakan kalau terakhir kali melihatnya setelah selesai mengikuti kelas 6 di pagi hari. Karena setelah itu Ángeles pamit pulang ke apartemennya, namun ternyata Ángeles tidak pernah pulang ke apartemennya. Tak mendapatkan jawaban apapun, di dini hari pihak keluarga menuju ke polisi dan melaporkan hilangnya Ángeles. Ibunya berpikir kalau putrinya itu tidak pernah sampai ke apartemen dan dia menyampaikan tentang kekhawatiran atas rute jalan yang dipilih oleh Ángeles saat pulang dari institut. Orang tuanya berharap kalau ini semua hanyalah lelucon saja dan dia hanya menginap di rumah temannya, dan berharap kalau Ángeles akan segera pulang ke rumah. Namun di tanggal 11 Juni 2013, seorang pekerja di pabrik menyatakan bahwa dia telah menemukan tubuh seorang gadis muda yang tergeletak di tempat sampah.
tubuh itu melakukan perjalanan dengan truk pengolah sampah yang cukup panjang, di mana biasanya sampah yang berada di dalam truk itu ditekan beberapa kali. Semua barang bukti telah terkontaminasi oleh truk sampah. Kepala Angeles ditutupi dengan tas plastik supermarket dan tubuhnya ditutupi dengan tas lainnya. Namun di bawah kukunya terdapat rambut pendek yang diperkirakan milik dari pelaku. Dan ini menjadi salah satu petunjuk pertama yang akhirnya membantu untuk menyelesaikan kasus ini. Otopsi akhirnya dilakukan dan menimbulkan perdebatan di antara ahli forensik. Akhirnya dilakukan pertemuan medis dengan 9 dokter yang berbeda dari seluruh Argentina. Dalam pertemuan itu, salah satu ahli forensik mengatakan kalau Angeles masih hidup saat dilempar ke dalam truk sampah. Dia kemudian meninggal karena adanya luka di bagian leher. Namun dia menegaskan kalau itu bukan disebabkan karena dicekik. Dia menyatakan kalau luka itu karena adanya beberapa trauma yang diderita saat berada di dalam truk sampah. Angeles mengalami patah pada 5 tulang rusuknya, tulang selangka kanan dan tulang belakang. Karena kondisi tubuh yang terlalu buruk, ahli forensik tidak bisa membedakan luka yang disebabkan oleh pelaku dengan luka yang disebabkan oleh truk sampah. Ahli forensik juga menyatakan kalau Angeles tidak mengalami pelecehan seksual, tetapi dari luka tubuh yang dialami menunjukkan sebaliknya. Namun, seorang ahli forensik lainnya menyatakan kalau Angeles meninggal dunia karena dicekik dan memang ada percobaan untuk pelecehan seksual. Awalnya polisi mencurigai salah satu pekerja dari pabrik pengolahan sampah itu. Namun dari penyelidikan tidak ditemukan adanya celah sedikit pun dari para pekerja untuk bisa membawa tubuh Angeles masuk ke dalam tanpa ketahuan dari rekan kerja lainnya atau CCTV. Dan kecurigaan ini hilang saat polisi menemukan rekaman CCTV dari gedung di seberang apartemen Angeles yang merekam saat Angeles berjalan pulang dari kelas 6-nya menuju ke apartemennya. Hal ini membuktikan kalau Angeles benar pulang ke apartemennya di pukul 9:50 di pagi hari. Namun dia tak pernah sampai masuk ke dalam unit apartemennya. Di tengah ketidakpastian siapa pelaku yang melakukan ini semua, tubuh Angeles dikuburkan di sisi utara kota. Tidak mau membuang waktu lebih lama, polisi meneruskan penyelidikan dan melakukan penyelidikan di gedung apartemen. Di video CCTV, Angeles terlihat mengenakan sepatu olahraga berwarna putih. Namun saat tubuhnya ditemukan, dia mengenakan sepatu berwarna hitam. Polisi mengira kalau dia sempat kembali masuk ke dalam unit apartemennya. Polisi kemudian menaruh curiga pada Sergio yang adalah ayah tiri Angeles. Saat tubuh Angeles ditemukan, dia juga tidak menunjukkan emosi kesedihan yang mendalam. Kasus ini mendapatkan perhatian publik Argentina yang sangat besar, dan terjadi perpecahan pendapat yang membela Sergio dan mengatakan kalau setiap orang bereaksi dengan rasa duka dengan cara yang berbeda-beda. Semua orang terdekat dan pekerja di apartemen dipanggil untuk bersaksi. Ibu, kakak laki-laki, dan pelayan di apartemen bersumpah kalau Angeles tidak pernah masuk ke dalam unit apartemen mereka. Namun Sergio dalam kesaksiannya menyatakan melihat sopir taksi menjemput Jorge Nestor Manheri, si penanggung jawab gedung atau penjaga pintu apartemen di luar apartemen mereka. Saat itu Jorge membawa 2 kantong sampah besar. Namun saat diperiksa tidak ada pengemudi taksi yang dipanggil ke apartemen di hari itu. Sejak namanya disebut, Jorge menjadi dicurigai oleh polisi. Seharusnya di tanggal 10 itu, Jorge tidak bekerja karena sedang sakit. Namun ketika Ibu Angeles pulang di sore hari, dia melihatnya berada di lobi di lantai bawah. Jorge juga sempat meminta kepada para penyewa kalau mereka harus mengeluarkan sampah 2 jam lebih cepat dari biasanya. Jorge kemudian dipanggil untuk bersaksi. Awalnya dia menolak dipanggil, namun dalam pemeriksaan forensik, rambut yang ditemukan di bawah kuku Angeles ternyata cocok dengan DNA dari Jorge. Dan statusnya pun secara resmi berubah dari yang awalnya hanya seorang saksi menjadi seorang terdakwa atas pembunuhan. Pada tanggal 15 Juni 2013,
Jorge ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Mau tidak mau, dia harus diinterogasi oleh polisi. Dia langsung mengaku bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Angeles. Di pagi hari tanggal 10 itu, dia bekerja seperti biasa dan mengklaim dia melihat Angeles pulang di sekitar pukul 9 pagi. Dan dia juga menyatakan kalau di saat itu, ibu dan ayah tiri Angeles sedang pergi keluar. Dia mengatakan kalau tidak menyukai dipanggil dan ditanyai oleh polisi seperti ini karena dulunya dia pernah dilecehkan oleh polisi. Polisi pun menanyai lebih lanjut tentang pelecehan yang diterimanya dari anggota polisi. Jorge menyebutkan kalau dia pernah diculik dan diancam dengan senjata tajam di lehernya. Dia lalu dipaksa untuk masuk ke dalam mobil patroli dan kepalanya ditutupi oleh kain hitam. Dan kemudian dia disuruh berlutut dan diserang dengan tongkat listrik. Namun saat dia diminta menunjukkan luka bakar dari tongkat listrik itu, dia tidak dapat menunjukkannya. Yang terlihat ada sekitar 34 luka goresan di tubuhnya, di mana lebih dari 20 luka adalah luka goresan yang ditutupi dengan luka bakar. Polisi memperkirakan kalau luka itu terjadi karena pembelaan diri dari seseorang. Dan saat polisi menanyainya kenapa dia tidak pernah melaporkan pelecehan yang diterimanya, Jorge menjawab kalau dia sudah tidak mempercayai polisi lagi. Saat kasus ini dibawa ke pengadilan pada tahun 2015, dua ahli forensik yang memberikan pendapat yang berbeda dipanggil untuk bersaksi. Di persidangan juga ditampilkan video saat tubuh Angeles diautopsi. Dan ternyata ahli forensik yang melakukan otopsi saat itu melakukannya secara sembarangan. Dia melakukan otopsi sambil merokok dan hanya memperhatikan tubuh Angeles dari jarak 1 meter. Dan kemudian asistennya yang melanjutkan pekerjaan itu. Sedangkan pernyataan dari ahli forensik kedua didapatkan dari dia melihat foto autopsi saja dan langsung memberikan kesimpulan. Angeles diperkirakan menderita selama 12 jam karena adanya tekanan yang dialami dan juga kekurangan oksigen. Namun Dewan Medis menyatakan kalau kematiannya berlangsung cepat hanya sekitar 5 menit saja. Mereka bersikeras mengklaim kalau pendapat itu benar. Mereka yakin kalau Angeles sudah mati dengan dicekik sebelum dilempar masuk ke dalam truk. Dan tulang rusuknya patah bukan karena tekanan yang didapat dari truk sampah, melainkan Jorge yang melompat ke atas tubuhnya. Jika tulang itu patah karena ditekan oleh mesin, tubuh Angeles akan sangat mengeluarkan banyak darah. Jaksa penuntut menyimpulkan apa yang terjadi di hari itu. Jorge yang menjadi penjaga pintu mencegat Angeles dan membawanya ke tempat yang sepi di gedung apartemen. Dan kemudian Jorge menyerangnya. Angeles mencoba untuk melawan balik dengan keras, dan hal ini mendorong Jorge untuk menaiki badan Angeles dan mencekik sambil menutupi hidung dan mulutnya sampai akhirnya dia meninggal dunia. Jorge kemudian menaruh tubuh Angeles dalam kantong sampah dan membawanya keluar, yang adalah tugasnya sehari-hari saat dia bekerja di gedung apartemen itu. Dengan segala fakta dan saksi yang dihadirkan di persidangan, pada tanggal 15 Juli 2015, Jorge dijatuhi hukuman maksimum, yaitu hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 35 tahun untuk pembebasan bersyaratnya. Jorge kemungkinan besar baru bisa akan bebas di tahun 2048 di usianya yang ke-80 tahun. Ibu Angeles mengatakan kalau dia telah memaafkan pelaku, namun dia tetap berharap kalau pelaku akan tetap di penjara seumur hidupnya untuk menebus kesalahannya. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!